Gana, kamu tahu nggak? Semalam ada tanah longsor di Kecamatan Kesamben. Hah, serius? Waduh, padahal nggak hujan juga ya belakangan ini. Kok bisa longsor? Iya, katanya sih karena lokasinya tuh di tebing yang lumayan curam. Iya ya, udah masuk berita aja. Longsor yang kedua dan sudah tidak bisa dicari karena tertimbun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Selamat sore, dilakukan evakuasi Sore tadi ketika panen panen ayam sayur, tiba-tiba tebing yang ada di timur kandang ayam itu longsor. Longsor, di situ ada 4 orang, Gunawan dan 3 anak buahnya. Pada saat longsor pertama, masyarakat membantu menolong dan berhasil menolong 1 orang, saudara Anto itu. Ketika sudah berhasil mengamankan saudara Anto, tiba-tiba susulan yang kedua, longsor yang kedua, dan sudah tidak bisa dicari karena tertimbun. Tingginya untuk tebing cukup tinggi ya, sekitar ada 30-40 meter itu. Ya. Dan itu kondisi waktu longsor itu memang hujan atau memang gimana sih, Mas? Untuk pada saat kejadian tidak ada tidak ada hujan ataupun angin. Jadi pada saat itu memang tebing agak curam. Ya ampun, semoga korban yang hilang segera ditemukan ya. Kok bisa ya tanah tiba-tiba longsor kayak gitu? Serem banget. Iya ya. Aku juga kurang ngerti kenapa bisa longsor. Kalau pengen tahu lebih jelas, kita bisa tanya Bu Mawar minggu depan di pelajaran geografi. Oke, sekalian tanya juga gimana cara biar kita lebih siap kalau terjadi bencana longsor. Saatnya jam pertama dimulai. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana. Bencana alam adalah kejadian yang menimbulkan kerusakan besar. Salah satu contohnya yaitu tanah longsor. Menurut kalian, apa pengertian tanah longsor? Menurut saya tanah yang tiba-tiba runtuh, Bu. Menurut saya tanah yang runtuh karena akibat hujan deras, Bu. Menurut saya tanah di lereng bukit yang jatuh dan menimpa rumah atau jalan. Tanah longsor merupakan bencana alam geologi berupa perpindahan material pembentuk lereng berupa tanah, batuan, bahan rombakan, maupun material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah lereng yang curam. Bu Mawar, saya mau tanya. Minggu kemarin di Desa Bumirejo terjadi tanah longsor. Sebenarnya apa penyebab dari bencana tanah longsor? Sebelum menjawab pertanyaan Kuro, mari perhatikan depan, terdapat peta kerentanan tanah longsor di Kabupaten Blitar. Ayo coba tebak warna-warna dalam peta menunjukkan daerah tersebut memiliki tingkat kerentanan apa. Hijau berarti tingkat kerentanan rendah. Kuning berarti tingkat kerentanan sedang. Warna merah berarti wilayah tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi. Wah, jawaban kalian tepat sekali. Kabupaten Blitar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang berpotensi tinggi terjadi bencana tanah longsor. Secara geologis, Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh aktivitas pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, sehingga rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor.
Mengacu pada data BPBD Kabupaten Blitar, tercatat kejadian tanah longsor terjadi 184 kali selama rentang waktu tahun 2014 sampai 2023. Terdapat tipe longsoran yang sering terjadi di Kabupaten Blitar, yaitu tipe gelinciran dan tipe rayapan tanah. Hal ini dikarenakan wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor merupakan daerah dengan bentuk lahan dan jenis tanah perbukitan berbeda. Bagian utara Kabupaten Blitar yang memiliki potensi tanah longsor tersusun dari formasi geologi Mandalika, TOM, dengan material penyusun dari lava andesit basal, latit porfirit, riolit, dan dasit yang dipengaruhi oleh adanya gunung api. Kemiringan lereng menjadi salah satu faktor penyebab dari adanya potensi tanah longsor di wilayah Kabupaten Blitar daerah utara, serta adanya curah hujan yang dipengaruhi oleh adanya wilayah pegunungan. Kabupaten Blitar bagian selatan memiliki tipe longsoran rayapan tanah atau pergerakan secara perlahan namun masif. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Blitar Selatan merupakan dengan formasi geologi Wonosari, dan anggota TUF formasi Mandalika, TOM Theta, dengan material penyusun dari batu gamping dan umumnya batu apung dengan fisiografi berupa bukit lipatan dengan tekstur tanah lempung sehingga berpotensi terjadinya gerakan tanah. Anak-anak, coba lihat di sekitar kita, sekolah kita berada di lereng bukit. Bahaya apa yang mungkin terjadi kalau tanah longsor? Bangunan sekolah bisa rusak, Bu. Terus, kita bisa kesulitan menyelamatkan diri kalau nggak siap. Bagus, Cana. Jadi menurut kalian, apa yang perlu kita siapkan di sekolah supaya kita aman? Menurut saya, Bu, sekolah harus memiliki alat evakuasi. Harus sering latihan evakuasi juga, Bu. Supaya kalau terjadi longsor, kita nggak panik dan tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Luar biasa ide kalian. Kesiapsiagaan memang sangat penting, apalagi sekolah kita berada di wilayah lereng bukit. Ayo perhatikan tanda-tanda bencana longsor diantaranya tanah retak, pohon miring, air keruh, dan keluarnya mata air dari lereng. Langkah-langkah yang dapat kita dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana tanah longsor antara lain reboisasi, terasering, dan menjaga drainase. Anak-anak, sebelum terjadi bencana kita harus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Hari ini kita berlatih evakuasi bersama saya Pak Rahman selaku petugas dari BPBD Kabupaten Blitar. Ingat, saat mendengar sirine, kalian harus berjalan secara cepat tapi tetap tenang. Ikuti jalur evakuasi yang sudah ditentukan dan jangan saling berdesakan ya. Ayo, cepat tapi jangan lari. Jaga jarak. Berjalanlah ke arah titik kumpul. Bagus, semua sudah sampai titik kumpul. Tetap berada di tempat aman ya. Jangan kembali ke gedung sebelum dinyatakan aman. Setelah terjadi bencana, kita harus saling membantu satu sama lain. Membantu bersihkan lingkungan sekitar, menolong teman yang butuh bantuan dan tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan. Ingat, gotong royong itu bagian dari kesiapsiagaan bencana. Tanah longsor bisa menghancurkan rumah, jalan, dan infrastruktur lainnya, bahkan mengancam nyawa. Maka dari itu, kesiapsiagaan sangat penting. Di sekolah, kita harus memiliki alat evakuasi seperti peta jalur evakuasi, peluit, lampu senter, P3K, tandu lipat, dan alat komunikasi cadangan, HHT. Untuk memastikan semua orang bisa dievakuasi dengan cepat dan aman. Saat terjadi bencana, kita dapat menghubungi layanan darurat. Berikut adalah beberapa nomor layanan darurat yang perlu kalian ingat. Pastikan kalian mencatat atau menyimpan nomor-nomor ini di ponsel atau buku catatan kalian, supaya bisa dihubungi dengan cepat jika diperlukan. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Tetap semangat, tetap siaga. Sampai jumpa dan jaga keselamatan kalian ya. Teman-teman, kesiapsiagaan sangat penting untuk dilakukan. Kita harus selalu siap dalam menghadapi bencana, terutama di daerah rawan bencana. Ingat, melalui kesiapsiagaan bisa menyelamatkan nyawa. Teman-teman, Cana pamit dulu ya. Sampai jumpa dan jangan lupa jadi generasi tangguh yang siap siaga.